Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bu Guru semuanya? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 5 di buku 3E subtema 2. Muatan pelajaran matematika ya. Kita akan belajar tentang pecahan. Materi yang akan kita pelajari adalah membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, membandingkan pecahan dengan bantuan gambar, dan mengurutkan pecahan. Kalian simak video pembelajarannya baik-baik, amati, perhatikan, semoga kalian dimudahkan dalam setiap pelajarannya dan mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini sehingga kalian lebih mudah dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Kalian harus paham dulu ya, mana pembilang, mana penyebut. Ini ya, A per B. A itu adalah pembilang, B itu penyebut ya. Jadi yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Kalau Bu Guru masukkan ke dalam angka 1/2 misalnya. Nah, angka 1 itu adalah pembilang dan angka 2 itu adalah penyebut. Jadi 1/2 itu pembilangnya 1 dan penyebutnya 2. Sebelum kita membandingkan ke pecahan, kalian harus kenal dulu simbolnya ya. Nah, Bu Guru nanti akan membandingkan itu lebih besar dan lebih kecil. Untuk lebih besar nanti kalian bisa tulis dengan tanda seperti ini, lebih besar. Kalau untuk lebih kecil kalian bisa tulis tanda seperti ini, lebih kecil. Nah, Bu Guru buatkan gambar untuk lebih memudahkan kalian membandingkan pecahan. Bu Guru membuat 2 buah gambar yang besarnya sama. Anggap ini 2 potong tempe, tempe yang atas sama tempe yang bawah. Tempe yang atas Bu Guru potong menjadi 2 bagian. Bu Guru potong menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagiannya Bu Guru arsir sehingga satu bagian ini disebut 1/2. Satu potong tempe dibagi 2 ya, 1, 2, maka dinamakan 1/2 atau 1/2. Jadi satu bagiannya adalah 1/2. Satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Nah, tempe yang bawah Bu Guru potong menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Bu Guru potong menjadi 4 bagian. Nah, Bu Guru arsir satu bagiannya dari 4 bagian yang sama besar. Sehingga satu bagian ini dinamakan 1/4. Kalau dilihat dari gambar, menurut kalian lebih besar tempe yang atas, yang ini satu bagiannya 1/2, atau lebih besar tempe yang bawah? Lihat, kalau yang atas sampai sini ya. Nah, kalau yang bawah cuma sampai sini. Menurut kalian lebih besar yang mana? Oke, lebih besar yang ini ya, segini panjangnya, besarnya. Kalau 1/4 hanya setengahnya dari 1/2. Jadi pecahan 1/2 lebih besar dari 1/4. Paham sampai sini? Iya, mudah ya kalau kalian buat gambarnya dulu. Ini 1/2 segini besarnya, kalau 1/4 segini besarnya. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/4. Tapi jika kalian mau membandingkan pecahan dan kalian mau membuat gambarnya,
dua gambar yang akan dibandingkan itu besarnya harus sama. Nah, ini juga gambar atas bawah anggap sama ya. Jadi, kesimpulannya jika pembilangnya, nah ini ya pembilangnya. Jika pembilangnya sama, penyebutnya beda dalam perbandingan ini, pembilangnya sama, penyebutnya beda, maka kita lihat penyebutnya. Ini penyebutnya yang bawah ya, 2 dan 4. Kita lihat penyebutnya. Jika penyebutnya lebih kecil, maka nilai pecahannya lebih besar. Jika penyebutnya lebih besar, maka nilai pecahannya lebih kecil. Penyebutnya lebih besar seperti apa? Contohnya gini, dibalik ya, 1/4 titik-titik 1/2. Karena penyebutnya lebih besar, maka nilainya lebih kecil. Jadi 1/4 kurang dari 1/2. Kalau kita cocokkan ke gambar, bener nggak 1/4 lebih kecil dari 1/2? Betul, 1/4 mah cuma segini, 1/2 mah segini lebih besar ya. Anak-anakku, tadi membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Sekarang membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Contohnya, ini ya, ini 2/4, ini 1/4. Nah, sekarang Bu Guru buatkan lagi 2 buah gambar untuk membantu memudahkan kalian membandingkan pecahannya. Kalau 2/4 berarti yang diarsirnya berapa bagian? 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Jadi ini menunjukkan pecahan 2/4. 1, 2 dari 4 bagian. Jadi 2/4. Nah, ini 2/4 ya. Nah, sekarang yang satunya lagi adalah pecahan 1/4. Jadi diarsirnya 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Nah, ini 1 bagian ya. 1 bagian dari 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah 1/4. Oke. Coba kalian perhatikan gambarnya, yang 2/4 segini ya besarnya. Oke, yang 1/4 segini besarnya. Menurut kalian, mana yang lebih besar? 2/4 atau 1/4? Iya, yang lebih besar adalah yang atas, 2/4. Jadi pecahan 2/4 lebih besar dari 1/4 ya. Kalian sudah melihat gambarnya, 2/4, 1/4 gitu. Seperti biasa kalau mau membandingkan pecahan dengan bantuan gambar, kalian harus membuat 2 buah gambar yang besarnya sama. Kalau yang atas ini dibagi 4, kalau yang bawah juga dibagi 4. Kalau yang atas 2 bagiannya dari 4 jadi 2/4. Kalau yang bawah 1 bagiannya dari 4 jadi 1/4. Maka 2/4 lebih besar dari 1/4. Begitu juga sebaliknya. Misalnya di sini 1/4 titik-titik 2/4. Jadi 1/4 kurang dari 2/4. Ini ya, 1/4 kurang dari atau lebih kecil dari 2/4. Jadi kesimpulannya, jika penyebutnya sama, penyebut itu yang bawah. Kesimpulannya, jika penyebutnya sama, maka kalian mudah membandingkannya. Lihat aja pembilangnya. Kalau pembilangnya yang di sebelah sini lebih besar, maka lebih besar pecahannya. Kalau pembilangnya lebih kecil kayak ini 1, maka lebih kecil pecahannya. Jadi 2/4 titik-titik 1/4. Karena pembilangnya 2 itu lebih besar dari 1, jadi 2/4 lebih besar dari 1/4. Kalau 1/4 titik-titik 2/4, kenapa lebih kecil? Karena
pembilangnya lebih kecil. Nah, jadi lebih mudah ya untuk membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Penyebut itu yang bawah ya. Kalau penyebutnya sama, ini 4, tinggal lihat aja pembilangnya. Kalau lebih kecil ya lebih kecil, kalau lebih besar ya lebih besar. Jadi kesimpulannya, jika penyebutnya sama, maka lihat pembilangnya. Jadi kalau pembilangnya lebih besar, maka pecahannya lebih besar. Kalau pembilangnya lebih kecil, maka pecahannya lebih kecil. Oke. Nah, membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, tadi Bu Guru sudah jelaskan. Membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama juga sudah dijelaskan. Membandingkan pecahan dengan bantuan gambar, keduanya juga tadi Bu Guru sudah jelaskan dengan menggunakan gambar yang tadi ya. Kalian boleh putar ulang lagi supaya lebih paham. Sekarang kita akan belajar mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan pecahan ini, silakan kalian buka buku tematiknya halaman 56. Oke, kalau sudah, perhatikan gambar yang ada di halaman 56 bagian bawah. Di sana ada 3 buah lingkaran yang sudah dipotong dengan jumlah yang sama, yaitu dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Nah, pada gambar tersebut yang dibedakannya adalah kalau potongannya sama, semuanya dibagi menjadi 8 potongan sama besar. Tapi yang membedakan adalah warnanya. Ada yang diwarnainya lebih sedikit, ada juga yang diwarnainya lebih banyak. Kalian perhatikan gambar lingkaran pertama. Gambar lingkaran pertama yang diwarnainya 3 bagian, itu menunjukkan pecahan 3/8. Jadi 3 bagian dari 8 bagian yang sama besar. Jadi pecahan 3/8. Yang lingkaran kedua yang diwarnainya 4 bagian. Itu tandanya menunjukkan pecahan 4/8. Kenapa 4/8? Karena yang diwarnainya 4 bagian, dari semua bagiannya adalah 8. Yang terakhir yang diwarnainya adalah 2 dari 8 bagian, sehingga dinamakan pecahan 2/8. Nah, dengan kalian mengamati gambar yang ada di halaman 56 bagian bawah, kalian sudah melihat warnanya, sudah melihat pecahannya berapa. Nah, kalian bisa membandingkan pecahan tersebut. Maka urutan bagian pecahan yang ada di halaman 56, kalau kita urutkan dari yang terkecil, maka kalian lihat mana yang paling sedikit diwarnainya, yaitu 2/8. Jadi urutan dari yang terkecil 2/8, lalu ke 3/8, dan yang terakhir 4/8. Sekarang dibalik, kalau kita mau mengurutkan dari yang terbesar, maka lihat yang diwarnainya paling banyak yang mana? 4/8, lalu ke 3/8, dan terakhir 2/8. Itu kalau diurutkan dari yang terbesar ya. Sampai di situ kalian paham? Oke, kalau kalian sudah paham, kalian lihat yang urutan tadi, yang 2/8, 3/8, 4/8 itu dari urutan terkecil, semua penyebutnya sama, yaitu berapa? Oke, betul, 8. Kalau pembilangnya berbeda ya, ada 2, ada 3, ada juga 4. Nah, jika penyebutnya sama, sebetulnya kalian mudah mengurutkannya. Kalau disuruh mengurutkan dari yang terkecil, kalian lihat pembilang yang paling kecil yang mana, yaitu tadi 2. Terus berapa? 3. Terus berapa? 4. Jadi mudah ya. Kalau penyebutnya sama, maka lihat pembilangnya. Bilangannya yang paling kecil, maka nilai pecahannya juga kecil. Kalau bilangannya besar, maka nilai pecahannya juga besar, sehingga lebih mudah untuk mengurutkan. Berbeda dengan kalau
Kalau barusan kan penyebutnya sama. Nah, kalau pembilangnya yang sama, kalau pembilangnya sama, misalnya 1/2, 1/4, 1/6, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil itu adalah yang penyebutnya angkanya lebih besar. Kalau pembilangnya sama, kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya lebih besar, maka nilai pecahannya lebih kecil. Kalau penyebutnya lebih kecil, maka nilai pecahannya lebih besar. Itu kalau pembilangnya yang sama. Itu ya, kalian harus ingat-ingat itu catatan dari Bu Guru ya, untuk lebih memudahkan kalian melihat mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil ya. Nah, tugasnya adalah kalian mengerjakan soal yang akan Bu Guru kasihkan nanti setelah selesai video pembelajaran ini. Jadi, kalian hari ini belajar tentang perbandingan pecahan dan mengurutkan pecahan. Semoga kalian semua bisa paham ya. Tapi jika ada hal yang belum kalian mengerti atau belum kalian pahami, kalian boleh tanyakan ke ibu gurunya masing-masing ya. Semoga kalian tetap diberikan semangat yang luar biasa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.